Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua proyek yang telah dijadikan laporan sebelumnya untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum dasar pemrograman mobile. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proyek CRUD React Native dengan menggunakan JSON Server. Baiklah, untuk CRUD React Native menggunakan JSON Server, kita akan menggunakan komponen local API, di mana nantinya di komponen ini kita akan membuat UI sekaligus beberapa logika untuk melakukan CRUD. Untuk servernya sendiri atau databasenya sendiri kita dapat menyimpan dalam db.json yang telah kita run sebelumnya, yang memiliki struktur dokumen berupa users yang ditampilkan dalam bentuk list. Baiklah, langsung saja kita lanjut kepada komponen local API. Nah, dalam komponen ini memiliki satu komponen tambahan berupa item yang memiliki beberapa props. Serta dalam komponen ini kita juga memberikan touchable opacity pada image serta teks yang nantinya ditujukan untuk melakukan update, dan ini ditujukan untuk melakukan delete. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai dari logika melakukan get data. Oke, untuk melakukan get data kita memerlukan yang namanya Axios yang berupa library third party untuk melakukan CRUD. Nah, di sini kita menggunakan metode get yang memiliki satu parameter berupa URL API kita yang telah kita jalankan. Di sini kita tidak menggunakan localhost karena emulator tidak dapat mengaksesnya, jadi kita menggunakan berupa localhost dari emulator itu sendiri. Dan seluruh data tadi setelah di get maka akan disimpan dalam variable state berupa users yang telah di set dalam sebuah metode set users. Oke, kemudian data tadi disimpan dalam variabel tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai method post. Oke, pada method post kita memerlukan dua parameter, URL API serta data yang berupa variabel yang telah memiliki tiga objek berupa name, email, dan bidang. Setelah data ditambahkan, maka seluruh form akan di reset dan kita dapat melakukan get data. Mari kita coba simpan data yang telah saya isi. Nah, setelah itu dia akan melakukan get data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai method put. Nah, pada method put dia memerlukan yang namanya ID serta juga memerlukan data. Setelah data diupdate, maka seluruh bidang form akan direset, lalu set button akan diubah menjadi simpan. Mari kita coba dengan melakukan klik salah satu data. Kita hilangkan saja titiknya. Oke, update. Bagaimana bisa buttonnya menjadi update? Itu karena dari fungsi dari select item. Nah, dia mengambil objek dari users yang kita pilih, kemudian dilakukan set terhadap keseluruhan form input berdasarkan objek dari item yang telah kita select. Kemudian button di set menjadi update. Dan yang terakhir adalah method delete yang kita buat di dalam function delete item, di mana dia mengambil sebuah objek sama halnya seperti select item, kemudian menggunakan metode delete dia membutuhkan ID. Setelah berhasil dilakukan delete, maka kita dapat melakukan langsung get data. Mari kita uji coba terhadap salah satu user Asnan. Nah, di sini dapat sebuah peringatan apakah kita ingin menghapus user. Kita dapat melakukan klik ya jika ingin menjalankan function dari item. Nah, untuk user-user tadi di mapping di sini di dalam sebuah komponen item yang di mapping berdasarkan props yang telah disediakan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai CRUD React Native menggunakan JSON Server. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai onboarding dan Firebase. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai onboarding dan Firebase. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai dari use effect-nya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan async storage, di mana kita menggunakan method get item yang menerima sebuah key yang berupa already launched. Kemudian jika value-nya null, maka async storage akan melakukan set item berupa key already launched dengan nilai true, dan set is first launch-nya akan di-set menjadi true. Jika tidak, maka akan di-set menjadi false. Nah, di sini akan terjadi logic router apa yang akan kita gunakan. Jika is first launch-nya bernilai 0, maka Anda akan melakukan return 0, else if akan melakukan return terhadap router
dan flash message, di mana flash message ini merupakan library party untuk menampilkan flash message dalam posisi top. Nah, jika tidak, maka akan menampilkan login router. Nah, perbedaan dari router ini dapat kita lihat di sini. Nah, untuk router itu sendiri akan menampilkan keseluruhan halaman, sedangkan login router hanya menampilkan halaman berupa login dan main page. Nah, untuk onboarding page-nya sendiri, kita memiliki 3 props yang digunakan untuk menampilkan komponen next, skip, serta dot. Nah, jika kita melakukan skip, maka akan langsung diarahkan kepada halaman login. Lalu jika kita melakukan atau kita telah down, maka akan langsung diarahkan kepada halaman login, di refresh saja sehingga kita dapat kembali. Oke, di sini kita memiliki prop page yang menampilkan beberapa page yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita beralih pada komponen dot. Nah, dalam komponen dot itu sendiri kita dapat melihat di sini bahwa dot saya buat menjadi dinamis. Jika dia select atau dipilih, maka akan menampilkan warna yang cukup berbeda dan memiliki lebar yang cukup dinamis jika diselect. Oke, jika dia tidak diselect, maka akan tampil dalam bentuk warna yang transparan dan lebarnya cukup dibuat seperti default saja. Untuk komponen next, itu akan menerima props, keseluruhan props yang saya tuliskan dalam bentuk spread operator, sehingga dia dapat menerima seluruh props yang diberikan. Lalu terdapat komponen text serta gambar berupa icon arrow yang dalam bentuk React Native SVG yang telah saya install di library-nya sebelumnya. Lalu untuk komponen skip sendiri itu sama halnya seperti next, jadi saya bisa langsung saja pada konfigurasi dari Firebase. Untuk konfigurasi dari Firebase, saya telah melakukan penambahan ya dari Firebase yang telah saya buat. Di sini kita menggunakan variabel add, di mana jika Firebase telah diinisialisasi atau belum diinisialisasi maksud saya, maka Firebase akan diinisialisasi. Jika belum, maka Firebase akan menggunakan app yang telah diinisialisasi sebelumnya. Lalu out tadi akan kita import, maksud saya akan kita ekspor, yang dapat digunakan di halaman login maupun di halaman main page. Nah, untuk halaman login sendiri kita memerlukan sebuah use effect untuk memastikan apakah user telah login sebelumnya. Jika user telah login, maka navigation akan melakukan replace terhadap main page dan akan melakukan return terhadap new subscribe. Untuk melakukan sync up sendiri dan login, kita memerlukan sebuah function handle sync up untuk melakukan sync up. Di sini kita menggunakan metode create user with email dan password yang menerima 2 parameter berupa email dan password. Jika kita gagal melakukan login, maka akan menampilkan show message dari React Native Flash message berupa error message. Lalu untuk handle login sendiri sama saja. Perbedaannya adalah kita menggunakan metode sign-in with email dan password yang menerima 2 parameter yang sama serta menerima message berupa error jika kita gagal melakukan login. Oke, mari kita uji coba. Kita next saja. Oke, di sini waktunya sudah done. Nah, di sini kita bisa melakukan registrasi dan email @gmail.com dan password. Oke, email dan password telah kita isikan. Lalu kita coba melakukan sign up. Nah, oke, ketika dia berhasil, maka dia akan melakukan refresh langsung kepada halaman main page. Nah, untuk halaman main page sendiri tentu saja memiliki sebuah button sign out dan sebuah komponen teks yang menampilkan email, serta ketika kita melakukan sign out terdapat function berupa handle sign out yang memerlukan metode sign out untuk melakukan hal tersebut. Lalu setelah berhasil melakukan sign out, maka kita akan langsung mengarahkan ke halaman login dengan memberikan navigation dan replace login. Jika kita gagal melakukan logout, maka akan ditampilkan message error. Lalu bagaimana jika kita gagal melakukan login? Mari kita coba sign in tanpa misi apapun. Nah, akan muncul React Native Flash message. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai 2 project tadi. Jika ada kesalahan kata atau ada hal yang belum tersampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.